Ya, baik untuk kuliah pemrograman berorientasi objek kali ini saya akan membahas kelas abstrak dan interface sebagai konsepnya ya. Oke, jadi sebelum materi ini kita sudah belajar relasi inheritance atau pewarisan ya. Ya, relasi inheritance atau pewarisan itu meningkatkan penggunaan kelas yang sudah ada atau kita bisa katakan meningkatkan reusability ya karena meningkatkan tingkat reuse-nya. Nah, inheritance ini juga memberikan pemodelan dan pemrograman general atau generik gitu. Generik itu artinya kita bisa mempunyai eh, kelas-kelas umum gitu yang tidak terlalu spesifik atau tidak spesifik bahkan yang bisa menjadi semacam aturan gitu atau kontrak gitu ya untuk kelas-kelas yang lebih spesifik atau konkret. Nah, kemudian kelas abstrak itu bisa meningkatkan solusi dalam persoalan model berorientasi objek. Nah, dia membantu mengklarifikasi model dan memberikan spesifikasi yang baik. Sedangkan interface itu akan memberikan spesifikasi yang jelas, kemudian memisahkan antara spesifikasi dan implementasi. Jadi interface itu lebih abstrak dibandingkan dengan kelas abstrak ya. Sekilasnya seperti itu. Kita akan bahas. Nah, jadi abstrak kelas atau kelas abstrak itu adalah sebuah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak, definisi metode abstrak. Nah, metode abstrak itu adalah sebuah definisi signature atau pengenal metode gitu ya, tapi tidak ada implementasinya. Nah, implementasinya nanti akan dibebankan pada kelas-kelas yang menjadi turunannya gitu. Jadi kelas yang menjadi turunan dari kelas abstrak akan diwajibkan untuk mengimplementasikan semua metode abstrak yang dimiliki oleh kelas abstrak gitu ya. Nah, kelas abstrak ini adalah kelas yang salah satunya tadi mempunyai satu atau lebih metode abstrak. Deklarasi metode itu tadi sudah disebut spesifikasi ya. Nah, contoh ini ada kelas GFigures ya. Kelas GFigures ini adalah sebuah kelas abstrak, kita katakanlah kelas abstrak ya. Jadi di kelas GFigures ini punya 3 kelas anak. Eh, ada triangle, circle, dan rectangle. Kemudian dia masih bisa punya atribut ya, height, base, dan radius. Jadi bukan hanya metode abstrak ya. Nah, tapi ada 2 fungsi yang relevan yaitu area atau calculate area mungkinnya untuk fungsi yang untuk menghitung luas dan untuk menghitung keliling. Nah, ini kan implementasinya akan beda-beda ya antara triangle, circle, dan rectangle gitu. Itu pasti beda sehingga kita tidak bisa tentukan di kelas GFiguresnya, kita tidak bisa tentukan di kelas parent gitu ya, kelas induk. Nah, sehingga ini membutuhkan kelas abstrak. Jadi itulah salah satu kenapa diperlukan kelas abstrak ya. Ketika memang ada fungsi atau metode-metode yang tidak bisa kita tentukan implementasinya di kelas konkret untuk apa namanya yang diturun. Tapi ada perilaku yang sama tapi implementasinya berbeda gitu intinya. Nah, jadi fungsi area dan perimeter tadi dapat menjadi generik atau abstrak karena konkretnya akan disimpan di kelas turunannya. Sekali lagi tadi implementasinya akan bergantung pada kelas turunannya. Kalau ya kita tahu mungkinnya kelas segitiga dengan kelas persegi mungkin akan berbeda kan cara menghitung luasnya, apalagi dengan lingkaran gitu. Kemudian karena ada metode abstrak, maka kelas abstrak itu tidak bisa diinstansiasi. Ya, kalau diinstansiasi nanti akan ada implementasi yang hilang kan. Makanya kelas abstrak tidak bisa diinstansiasi. Nah, kelas kelas subnya yang bisa diinstansiasi. Nah, kelas sub ini atau kelas turunannya akan menerima properti metode abstrak dari kelas super
kemudian memberikan implementasinya. Ini ada contoh ya, contoh definisinya. Jadi untuk definisi kelas abstrak, kita menggunakan kata kunci kelas seperti biasa, namun kita tambahkan kata kunci abstrak ya di sini. Jadi public atau modifier apapun ini ya, bisa default juga, kalau private nggak bisa sih. Protected juga kalau untuk kelas luar nggak bisa. Abstrak, public atau default, kelas nama abstrak, kelas nama kelasnya apa. Nah kemudian kita bisa menambahkan atribut dan metode seperti biasa, metode konkret gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan metode-metode abstrak dengan cara menambahkan kata kunci abstrak sebelum return type setelah modifier gitu. Jadi setelah public ada abstrak dulu, kemudian void, kemudian nama metode, parameter gitu ya. Kalau kosong seperti ini, dalam kurungnya kosong. Kemudian ini sebetulnya titik koma ya, jadi bukan kurung kurawal tapi titik koma. Kalau kurung kurawal begini sudah dihitung implementasi gitu. Nah jadi contohnya seperti ini yang betul ya, langsung titik koma. Ini contoh penggunaannya, public abstract class item, protected integer value ini, dan protected string creator itu atribut seperti biasa. Kemudian ya display details ini adalah ini ya apa namanya, metode abstrak. Jadi dia abstrak, ada kata kunci abstraknya. Nah kemudian di sini ada kelas fast. Kelas fast ini dia extends ke kelas item. Jadi dia adalah kelas turunan dari kelas item. Karena kelas fast ini juga adalah kelas konkret yang merupakan turunan dari kelas abstrak, maka dia harus mengimplementasikan metode abstrak. Jadi di sini kata kunci abstraknya hilang ya. Kata kunci abstraknya hilang. Di sini langsung saja seperti metode seperti biasa, public void display details. Gitu. Kemudian di sini diisi implementasinya. Gitu. Nah, selanjutnya interface. Interface itu sama seperti kelas abstrak. Pembeda interface dengan kelas abstrak yaitu interface tidak punya atribut. Nah, atribut non konstanta ya. Jadi kalau konstanta masih dimungkinkan. Karena konstanta itu kan nempelnya ke kelas gitu ya, bukan ke objek. Karena interface sama seperti kelas abstrak tidak bisa diinstansiasikan gitu. Tapi kalau di interface itu bedanya dengan kelas abstrak, sudah tidak bisa sama sekali ada metode konkret. Kalau di kelas abstrak masih bisa. Nah, interface semua metodenya adalah metode abstrak. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan keyword abstrak ya. Kemudian selain itu, tadi diperbolehkan punya atribut konstanta. Interface kemudian tidak punya konstruktor ya. Jadi konstruktor tetap di kelas. Nah, kemudian interface tidak bisa diinstansiasi. Ini contoh definisi interface. Jadi kita tidak lagi menggunakan kata kunci kelas. Kita sekarang menggunakan kata kunci interface. Ya, sudah lebih spesifik. Kemudian di sini kita bisa menambahkan atribut konstanta ya. Yang final dan static ya, minimal sudah diisikan nilainya gitu. Kemudian ada fungsi atau metode abstrak. Contoh seperti ini sekali lagi ini titik koma ya, bukan kurung kurawal, mohon maaf. Contohnya seperti ini, ada metode 1, metode 2 gitu. Jadi tidak perlu lagi kata kunci abstrak juga ya di metodenya. Nah untuk penggunaan interface itu menggunakan kata kunci implements ya. Nah kalau di inheritance itu satu kelas di Java ya, satu kelas itu hanya bisa menjadi turunan dari satu kelas lain. Kalau implements itu bisa lebih dari satu kelas. Ini contohnya sebuah kelas gini ya, di sini nama kelas itu bisa mengimplements ke dua interface. Banyak pun nggak masalah, itu boleh gitu. Interface 1, 2, 3, 4 sampai ke N sampai 100 boleh gitu ya. Ya walaupun nanti akan pusing gitu. Tapi secara teknis bisa. Nah, metode-metode dari interface ini harus diimplementasikan di sini di kelas konkret ini yang mengimplement interface. Ini contohnya ya, ini bisa ada konstanta ya, lebih baik menggunakan final dan static juga. Kemudian
di sini ada interface method menggunakan titik koma ya. Kemudian ini contoh penggunaan interface di implements di kelas konkret seperti ini. Nah ini seperti seperti pada kelas abstrak, turunan kelas abstrak ini harus diimplementasikan semua. Gitu. Makanya kalau interface itu biasanya kecil-kecil karena menghindari ada metode-metode yang kosong gitu ya, yang tidak diimplementasikan. Jadi kira-kira seperti itu untuk teorinya, ini untuk referensinya. Terima kasih.